Masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada, pemirsa. Debat publik putaran ketiga Pilgub Sumut berlangsung seru. Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi saling serang argumen, salah satunya di tema pemerataan pembangunan. Dalam tema ini, Bobi menanyakan perihal rencana pengembangan peningkatan bahan bakar B35 ke B100 di Sumatera Utara. Pemerataan pembangunan ini harus bisa juga dilihat dari potensi-potensi daerahnya. 33 kabupaten kota di Sumatera Utara pasti punya potensi yang dimilikinya masing-masing. Ada potensi pertanian, ada potensi kelautan, ada potensi pariwisata, Pak. Pemerintah pusat sudah mencanangkan bagaimana memproduksi bahan bakar B35 dan akan mencanangkan menjadi B100, Pak. Menurut Bapak, dari 33 kabupaten kota, Bapak sudah 5 tahun menjelajahi 33 kabupaten kota ini, di kabupaten mana atau di kota mana cocoknya program mendukung B100 ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten atau kota mana, dan bagaimana strateginya, Pak? Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Cukup. Pembangunan B100 apa kaitannya dengan ini? Pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kalau ada singkatan, itu dipanjangkan, dijelaskan. Nanti menjadikan jawaban yang salah. Silakan operator. Baik, silakan. Boleh ditanggapi? Silakan dijelaskan Bapak, tanpa kami mengurangi waktu. Di sini tadi Pak disampaikan pemerataan keadilan. Salah satunya pemerataan keadilan pembangunan adalah dari potensi di daerah. Tadi saya sampaikan potensi di daerah itu, potensi di daerah itu ada pertanian, ada perikanan, ada industri. Baik. Yang saya tanya tadi. Baik. B35 biar jadi B100, bagaimana Pak itu? Baik, boleh dijelaskan sedikit B35 dan B100 tadi? Silakan kepada calon gubernur nomor 1. D35 apa Pak Bobi? Sudah aman? Sudah, silakan. D35 silakan dijelaskan. Ini bahan bakar loh Pak Edi. Ini bahan bakar bio solar, bio industri. Penggunaannya kalau B35 itu 35%. Baik. Itu dari nabati. Baik. Sisanya baru. Itu dari sudah? Ya. Sudah paham Pak? Silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Silakan langsung Bapak tanpa ada penambahan waktu, monggo. Pak Edi, langsung dijawab. Yang saya tanya B100 tadi itu apa? Itu. Oke, saya jawab. Baik. Potensi wilayah dari masing-masing kabupaten dan kota. Di situ ada peternakan. Habis. Baik. Makasih. Mohon izin Pak Edi, saya bukan mau menjebak, tidak Pak. Tapi seingat saya, Bapak pernah mencanangkan program ini Pak. Di Sumatera Utara. Saya ingat Bapak pernah mencanangkan, boleh dilihat. Bapak pernah mencanangkan ini tentang bagaimana menghasilkan kita hilirisasi dari kelapa sawit, Pak. Bagaimana mendukung program pusat dari B35 menjadi B100, semua dari nabati. Ini harus bisa kita mulai dari penggunaan karena kita penghasil kelapa sawit, Pak. Di daerah kita ini penghasil kelapa sawit. Dan kita harus memanfaatkan hilirisasi tersebut, hilirisasi kelapa sawit yang harus benar bisa kita mulai. Kita mulai di Sumatera Utara bukan hanya jual TBS, bukan hanya jual CPO, tapi harus banyak turunan-turunan dari kelapa sawit yang harus bisa dihasilkan. Ada industri baru, ada buka usaha, industri turunan dari kelapa sawit harus dimulai di Provinsi Sumatera Utara. Kalau tadi kaitannya untuk mengembangkan potensi daerah. Daerahnya pasti akan naik, Pak. Potensi daerahnya, sumber daya manusianya juga akan belajar bagaimana hilirisasi dari kelapa sawit. Bukan hanya menanamnya, memanennya, tapi juga bisa nanti membuat produk-produk turunannya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya takutnya apa yang ditanya tidak mengerti. Karena itu masih banyak dikelola tentang sawit
itu dikelola dari pusat. Hilirisasi ini yang kita bikin dan masih kita rencanakan, termasuk yang namanya minyak merah, yang sampai sekarang belum terrealisasi, belum terlaksana. Sekarang kita masih mengoptimalkan di mana di daerah peternakan, di mana di daerah perkebunan, di mana di daerah perikanan, di mana di daerah pertanian, itu semua setiap saat saya sampaikan, baik itu kepada bupati dan wali kota. Khusus sawit, benar, saya masih sangat kurang untuk itu, karena banyak ditangani oleh pusat. Perpajakannya diambil dari pusat, sampai ratusan triliun dibawa ke pusat. Ini yang saya mengambil yang belum dikerjakan oleh pusat. Saya memprogramkan, tetapi saya belum mengoptimalkan di bidang itu. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang akan saya kelola dengan baik.